Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-66. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, sejenak Anusapati seakan-akan telah membeku di tempatnya. Bukan saja Anusapati, tetapi Sumekar yang bersembunyi di balik sebuah batu pun menjadi tegang karenanya. Mereka sadar bahwa kekuatan itu adalah kekuatan yang tidak terkira besarnya. Belum lagi Anusapati berbuat sesuatu, terdengar suara tertawa yang berkepanjangan dari arah batu yang pecah itu. Semakin lama semakin keras, sehingga seolah-olah telah mengguncangkan jurang yang dibatasi oleh dua buah tebing sebelah menyebelah yang tinggi itu. "Siapa kau?" terdengar suara Anusapati. Tetapi suara itu masih juga bergema terus. "Siapa kau?" Anusapati hampir berteriak, dan suara tertawa itu pun menurun. Anusapati masih tetap berdiri di tempatnya, tetapi ia harus berhati-hati. Kekuatan orang yang tertawa itu terlampau dahsyat, sehingga apabila ia tersudut ke dalam kesulitan, maka ia harus melawan dengan puncak kemampuannya, Gundala Sosro yang telah diterimanya dari gurunya, Mahesa Agni. Meskipun demikian, Anusapati masih juga ragu-ragu. Apakah kekuatan puncaknya yang masih belum matang itu akan mampu melawan kedahsyatan orang yang tidak dikenalnya itu? Namun dengan kekuatan aji itu, ia akan dapat sekedar melindungi dirinya. Kalau ia sama sekali tidak memiliki rangkapan seperti Gundala Sosro, maka ia pasti akan pecah dan hancur seperti batu itu. Karena orang yang tertawa itu masih belum menjawab, maka sekali lagi Anusapati bertanya, "Siapa kau?" Tetapi orang itu sama sekali tidak menyahut. Namun di dalam gelapnya malam, Anusapati melihat sebuah bayangan yang hitam melangkah mendekatinya. "Siapa kau? Kalau kau tidak menjawab, kita akan bertempur," berkata Anusapati kemudian. Orang itu berhenti beberapa langkah dari Anusapati, sementara Sumekar menahan nafasnya. Tetapi ia merasa tergetar oleh suara jantan Anusapati. Ternyata Anusapati mempunyai sikap yang terpuji menghadapi suatu keadaan yang tidak diduganya. "Jangan begitu garang, Tuanku Pangeran Patih," terdengar suara bayangan itu seakan-akan menggeram. "Hamba memang ingin menghadapi dalam kesempatan serupa ini." Dada Anusapati berdesir. Ternyata orang itu mengetahui bahwa ia adalah putra mahkota. Karena itu, maka dadanya menjadi semakin berdebar-debar. "Di sini, dahulu Tuanku Anusapati pernah membunuh seseorang," berkata suara itu.
Guru tuanku sendiri. Gila, siapa kau? Tunggu, apakah tuanku Anusapati akan membunuh hamba juga karena hamba mengetahui rahasia tuanku? Bahwa tuanku sering datang ke tempat ini dan dengan sungguh-sungguh melatih diri melepaskan Aji Gundala Sosro. Tidak ada orang lain yang mampu mempelajari Aji Gundala Sosro selain keturunan atau murid turun-temurun dari perguruan di Padepokan Panawijen Lama, Empu Purwa. Sekarang hamba melihat tuanku memiliki aji itu. Karena itu, maka tuanku pasti murid dari perguruan itu. Tidak ada orang lain di perguruan Empu Purwa selain Mahesa Agni, paman tuanku. Sehingga kesimpulan yang hamba dapatkan, tuanku telah mendapat ilmu Gundala Sosro yang dahsyat itu dari Mahesa Agni, yang telah dicurigai dan disingkirkan oleh tuanku Sri Rajasaka Kediri. Tetapi sebelum itu, ternyata ia telah sempat menurunkan ilmunya kepada tuanku. Tubuh Anusapati menjadi gemetar. Orang itu tahu terlampau banyak tentang dirinya, sehingga orang itu adalah orang yang sangat berbahaya baginya. Tetapi karena orang itu masih belum menyebut dirinya, Anusapati masih bertanya lagi. Siapa kau? Sebut dirimu, kemudian aku akan mengambil sikap, atau kita akan bertempur segera. Nanti dulu tuanku, berkata orang itu. Apakah semua yang hamba katakan itu benar? Sejenak Anusapati menjadi bingung, namun sejenak kemudian ia membentak. Jawab dahulu, siapa kau? Hamba bertanya kepada tuanku, apakah benar tuanku murid Mahesa Agni yang termasyhur itu? Siapa kau? Hamba bertanya dahulu. Apa hakmu memaksa aku untuk menjawab pertanyaanmu lebih dahulu? Sedang akulah yang pertama-tama mengajukan pertanyaan kepadamu. Siapa kau? Jawab tuanku, akan menentukan apakah hamba akan menyebut diriku. Aku tidak peduli. Aku tidak akan berbicara dengan orang yang tidak aku ketahui tentang dirinya. Kalau kau tidak mau menjawab, maka kita akan bertempur. Atau barangkali cara yang terakhir itulah yang kau kehendaki. Tuanku terlampau bernafsu untuk berkelahi. Tergantung kepadamu. Sebenarnya pertanyaan tuanku tentang hamba sangat menggelikan. Apakah tuanku menyangka bahwa seandainya hamba menyebut sebuah nama itu, nama hamba yang sebenarnya, hamba tahu tuanku tidak mengenal hamba. Dengan demikian, maka tidak akan ada gunanya tuanku memaksa hamba menyebutkan sebuah nama. Itukah kau yang sebenarnya? Disinilah letak nilai seseorang. Apakah ia seorang jantan yang jujur atau seorang pengecut yang licik? Meskipun aku di sini sedang berlatih dengan diam-diam, tetapi aku tidak ingkar. Inilah Anusapati, putra mahkota Singasari. Nah, apakah kau berani menyebut namamu dan menyatakan dirimu yang sesungguhnya? Lebih baik tidak, tuanku. Meskipun hamba akan disebut pengecut yang licik, hamba tidak akan mengatakan siapakah hamba ini, karena hal itu tidak akan ada gunanya. Anusapati menggertakkan giginya. Selangkah ia maju. Ia kini berada di dalam keadaan yang sulit. Orang itu terlampau banyak mengetahui keadaannya. Sekilas terbayang prajurit yang menjadi pelatihnya yang terbunuh pula di dalam jurang ini. Meskipun ia ragu-ragu dan bahkan di saat-saat terakhir ia ingin mengurungkan niatnya, namun pernah terbesit di hatinya untuk memusnahkan guru itu karena ia mengetahui rahasia dirinya. Dan dalam kebimbangan itu, ia mendengar orang itu bertanya, "Tuanku, apakah kini tuanku berhasrat untuk membunuh hamba juga, seperti prajurit yang menjadi pelatih tuanku itu?"
Tubuh Anusapati menjadi gemetar. Ia benar-benar telah dibakar oleh kebimbangan dan bahkan kebingungan. Ia tidak mengerti apakah yang sebaiknya dilakukannya di dalam saat-saat seperti itu. "Tuanku," berkata bayangan yang kehitam-hitaman itu, "kenapa tuanku tidak mau menjawab pertanyaan hamba? Dan bahkan tuanku memilih jalan kekerasan." "Gila! Kau gila! Kaulah yang memaksa aku untuk melakukan kekerasan karena kau tidak menjawab pertanyaanku lebih dahulu. Sudah aku katakan, aku tidak mau berbicara dengan orang yang tidak aku kenal, apalagi mengenai masalah yang penting bagi diriku." Baiklah tuanku. Kalau itu merupakan syarat yang harus hamba penuhi, biarlah hamba menyebut nama hamba. Nama hamba adalah Podang Jenih, atau kalau nama itu terlampau bagus, hamba bernama Sontrang Jahe, atau tuanku memilih nama lain buat hamba. Misalnya Banuwerti atau apa saja. Nah, hamba telah menyebut nama hamba, bahkan tidak hanya satu. Sekarang tuanku harus menjawab. Apakah tuanku pewaris tunggal dari perguruan Panawijen, murid Mahesa Agni, dan menerima Aji Gundala Sosro daripadanya? Gila! Jawabanmu cukup gila. Apakah sekarang aku harus menjawab bersungguh-sungguh? Baiklah, aku akan menjawab pertanyaan itu. Aku sama sekali tidak kenal dengan Paman Mahesa Agni. Aku tidak pernah menjadi muridnya. Dan aku tidak pernah menerima apapun daripadanya. Aku adalah putra mahkota Singasari, pewaris tunggal kerajaan yang besar ini. Dan aku pun pewaris ilmu yang tiada taranya dari ayahanda Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Nah, kau dengar jawabku. Ada sedikit yang salah tuanku. Benar. Tidak ada salahnya. Tuanku menyatakan tidak kenal dengan Paman Mahesa Agni. Kalau tuanku tidak kenal, tuanku tidak akan menyebutnya paman. Aku menyebutnya paman karena menurut cerita Ibunda Permaisuri, ia adalah kakak ibunda. Nah, ternyata aku tidak salah. Tidak mustahil seseorang belum pernah melihat wajah pamannya seumur hidupnya. Tetapi Mahesa Agni pernah tinggal di istana. Bangsal kami dibatasi oleh dinding yang rapat. Begitu. Atau aku harus mencari jawab lain yang lebih tidak masuk akal seperti jawabmu? Orang itu terdiam sejenak. Namun tiba-tiba suara tertawanya meledak, seperti akan memecahkan selaput telinga. Di sela-sela suara tertawa, ia berkata, "Jadi tuanku berusaha membalas jawaban hamba dengan jawaban yang serupa, yang tidak masuk akal. Agaknya tuanku marah mendengar jawabanku, dan tuanku berusaha membuat aku marah pula. Begitu." Gila! Kau memang gila. Aku tidak melihat jalan lain kecuali bertempur. Aku sadar bahwa kau ingin menunjukkan bahwa kau mempunyai ilmu yang tinggi. Kau dapat memecah batu hitam dengan sisi telapak tanganmu. Tetapi aku tidak dapat kau takut-takuti, seperti kanak-kanak yang takut melihat topeng hantu-hantuan. Aku percaya bahwa tuanku seorang pemberani. Tetapi justru karena itu, Tuan menganggap bahwa penyelesaian yang paling baik dari setiap persoalan adalah dengan kekerasan. Tidak, bukan aku yang memilih cara itu, tetapi kau. Sama sekali tidak, tuanku. Hamba minta dengan hormat agar tuanku menyebutkan perguruan tuanku. Kalau tuanku sudah menyebutkannya, hamba tidak akan berbuat apa-apa lagi. Kita tidak akan melakukan kekerasan satu sama lain. Bukankah begitu? Kemarahan Anusapati sudah tidak dapat ditahan-tahankannya lagi.
Ia merasa bahwa ia sedang dipermainkan oleh orang itu dengan pertanyaan dan jawabannya yang gila. Karena itu, terasa dadanya serasa terbakar oleh jantungnya yang membara. Aku tidak lagi mempedulikan siapa kau. Kau sengaja membuat aku marah dengan hinaan yang tiada taranya itu. Ingat, aku adalah putra mahkota. Kau memang pantas untuk mendapatkan hukuman karena kau telah menghinakan putra mahkota. Nah, bukankah tuanku sebenarnya memang berhasrat membunuh hamba? Aku tidak peduli. Kau memang harus disingkirkan. Aku tidak tahu maksudmu sebenarnya dan siapakah kau sebenarnya. Tetapi kau sudah menghina aku dan kau terlampau banyak mengetahui tentang aku. Tuanku agaknya telah memilih langkah yang salah. Sekali tuanku berusaha menyelubungi suatu kesalahan, maka tuanku akan membuat kesalahan-kesalahan berikutnya. Untuk tetap menutup rahasia pembunuhan itu, tuanku harus melakukan pembunuhan berikutnya. Demikian seterusnya. Sehingga pada suatu saat, tuanku akan membunuh orang demi orang. Kalau kelak tuanku menjadi raja, maka untuk menyembunyikan rahasia ini, tuanku akan membunuh seluruh isi negeri ini. Aku tidak peduli, teriak Anusapati yang sudah benar-benar kehilangan kesabaran. Aku akan membunuh siapapun, dan kini aku akan membunuhmu. Tuanku keliru. Aku tidak peduli. Anusapati menggeram sambil melangkah maju. Ia sudah siap untuk bertempur dengan orang yang tidak dikenalnya itu. Orang itu mundur selangkah, tetapi agaknya ia sudah mempersiapkan dirinya pula. Di dalam keremangan malam, keduanya pun kemudian berdiri tegak di dalam kesiagaan tertinggi. Tuanku benar-benar akan melakukan kekerasan, berkata orang itu. Jangan menganggap aku anak-anak lagi, sahut Anusapati. Kau memang datang untuk memancing persoalan, untuk memancing kekerasan. Jadi kau tidak usah menilai tindakanku lagi. Aku yakin inilah yang kau ingini. Orang itu terdiam sejenak, namun tampaklah bahwa ia menjadi semakin tegang. Bahkan tiba-tiba ia berkata lantang. Memang inilah yang aku kehendaki. Aku ingin tahu, apakah benar putra mahkota Singasari yang pernah membunuh pelatihnya sendiri itu benar-benar seorang yang tidak ada duanya di seluruh jagat? Aku adalah saudara laki-laki dari orang yang terbunuh itu, dan kini aku akan menuntut balas. Belum lagi orang itu mengatupkan mulutnya, Anusapati telah memotong. Bersiaplah, aku akan mulai. Orang itu terdiam. Ketika Anusapati melangkah maju, ia tetap berdiri di tempatnya. Jadi kau adalah saudara orang yang terbunuh itu, desis Anusapati. Aku tidak akan ingkar, akulah yang membunuhnya. Orang itu tidak menjawab, namun tiba-tiba saja ia melangkah maju dan dengan lincahnya ia meloncat menyerang Anusapati. Tangannya terjulur lurus ke depan, sedang tangannya yang lain bersilang di dadanya. Tetapi Anusapati pun sudah siap menghadapi serangan itu. Dengan tangkas pula ia meloncat ke samping, menghindari serangan yang mengarah ke lehernya. Tetapi lawannya yang kehilangan sasaran itu tidak membiarkannya menghindar. Ketika kakinya berpijak di atas pasir, maka ia telah melingkar. Badannya terbungkuk ke depan sedang kakinya yang lain terjulur lurus dengan tubuhnya menyambar Anusapati. Anusapati terpaksa meloncat surut, namun ketika telapak kaki lawannya lewat menyambar di hadapannya, ia telah membalas serangan itu.
Sebuah serangan mendatar dengan telapak kakinya yang mengarah ke lambung lawannya yang masih bergerak oleh kekuatannya sendiri. Serangan itu datang begitu cepatnya sehingga lawannya yang berdiri pada satu kakinya itu tidak sempat menghindar. Yang dapat dilakukan adalah justru menjatuhkan dirinya dan berguling menjauh. Demikianlah, perkelahian itu segera meningkat menjadi perkelahian yang seru. Anusapati ternyata sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi lawan yang tangguh. Selama ini, Anusapati seakan-akan hanya sekedar berlatih dengan Mahesa Agni, dengan Sumekar dan dengan batu-batu. Sekali ia pernah berkelahi melawan pelatihnya sendiri, tetapi pelatihnya itu tidak dapat memberi perlawanan yang seimbang, sehingga perkelahian itu tidak dapat dinilai sepenuhnya. Kini Anusapati mendapat lawan yang tangguh, orang yang menyebut dirinya saudara laki-laki gurunya yang terbunuh itu ternyata memiliki kemampuan yang tinggi, jauh lebih tinggi dari kemampuan prajurit yang terbunuh itu sendiri. Dengan demikian maka perkelahian itu berlangsung dengan serunya. Mereka berloncatan dengan cepatnya di atas pasir di dalam gelapnya malam. Bahkan mereka meloncat dari batu ke batu, serang menyerang, seperti sepasang garuda yang berlaga di udara. Sumekar yang masih bersembunyi di tempatnya menyaksikan perkelahian itu dengan hati yang berdebar-debar, tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Tiba-tiba saja ia memang ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh putra mahkota itu menghadapi lawan yang tangguh. Kadang-kadang Sumekar terpaksa menahan nafasnya apabila Anusapati terdesak. Bahkan pernah Anusapati yang gagal menghindari serangan lawannya telah terlempar beberapa langkah. Hampir saja ia terbanting di atas batu sebesar punggung kerbau. Tetapi putra mahkota itu cukup lincah. Karena ia menggeliat, maka ia tidak menyentuh batu itu sama sekali. Tetapi ia terjatuh pada pundaknya di atas pasir di tepian. Demikianlah keduanya serang menyerang, desak-mendesak. Sekali-sekali terjadi benturan yang dahsyat dari dua kekuatan yang besar itu. Meskipun nampaknya orang itu memiliki pengalaman yang lebih banyak dari Anusapati, tetapi ternyata Anusapati cukup lincah untuk mengimbanginya. Memang kadang-kadang Anusapati harus berloncatan mundur, tetapi ia segera menemukan keseimbangannya kembali. Sehingga dengan garangnya, ia segera membalas menyerang. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya di saat Anusapati mampu menunjukkan kelebihannya dari lawannya. Kadang-kadang lawannya memang terdesak beberapa langkah, namun seperti Anusapati sendiri, lawannya pun segera mampu menemukan keseimbangan. Dengan demikian perkelahian itu menjadi semakin sengit, seakan-akan keduanya memang disiapkan untuk bertempur. Ilmu mereka dan bahkan kekuatan mereka hampir tidak ada bedanya. Setiap benturan yang terjadi, keduanya pasti terdorong selangkah dua langkah surut. Namun sampai begitu jauh, Sumekar sama sekali tidak mau mencampurinya. Dibiarkannya saja Anusapati melawan orang itu sendiri seutuhnya. Setelah beberapa lama keduanya bertempur memeras segenap kekuatan, maka tampaklah bahwa mereka justru menjadi semakin mapan. Mereka tidak lagi memberatkan perkelahian itu pada kekuatan tenaga melulu. Dengan demikian tampaknya mereka justru menjadi semakin lincah dan bergerak semakin cepat.
serangan-serangan mereka menjadi semakin terarah karena mereka tidak mau kehabisan tenaga. Sumekar menarik nafas dalam-dalam, tetapi kemudian timbullah kecemasan di dalam hatinya. Kalau keduanya tetap berkelahi semacam itu dan Anusapati tidak dapat menyadari keadaannya sendirinya, maka ia akan melupakan waktu. Ia tidak akan ingat lagi kapan ia harus kembali ke istana, karena perkelahian yang demikian akan dapat berlangsung sampai sehari semalam, bahkan lebih daripada itu, karena keduanya memang orang-orang yang pilih tanding. Meskipun demikian, Sumekar tidak mau mengganggu perkelahian itu. Ia masih juga bersembunyi di balik sebuah batu, menyaksikan perkelahian yang semakin lama menjadi semakin dahsyat. Masing-masing tidak sekedar dikejar oleh nafsu, tetapi masing-masing benar-benar berkelahi dengan segenap perhitungan. Demikianlah, pasir di tepian itu menjadi seperti telah dibajak karena kaki-kaki mereka yang bertempur itu. Batu-batu berserakan dan berloncatan di udara, tersentuh oleh serangan-serangan yang tidak mengenai sasaran. Ternyata malam berjalan terus, sehingga semakin lama semakin mendekati fajar, dan kedua orang yang berkelahi itu masih juga terus berkelahi. Apakah keduanya tidak dapat mengenal waktu lagi? Desis Sumekar. Jika fajar menyingsing dan putra mahkota masih berkelahi saja, maka ia akan terlambat masuk ke halaman istana, dan itu akan sangat berbahaya baginya. Tetapi agaknya Anusapati tidak melupakan waktu. Ia sadar bahwa malam telah jauh melampaui pusatnya. Karena itu, apabila ia tidak segera berhasil menyelesaikan perkelahian itu, maka ia akan kehabisan waktu. Karena itu, Anusapati yang sudah tersudut pada suatu kesulitan yang tidak dapat dihindarinya itu, tidak melihat jalan daripada kemampuan puncaknya. Ia sadar bahwa orang itu pun memiliki ilmu yang cukup tinggi. Tetapi dengan demikian, akhir dari perkelahian itu akan segera dicapainya. Entah siapa yang harus menang dan siapa yang harus kalah. Apakah orang itu atau dirinya sendiri yang akan terkapar di atas pasir tanpa diketahui oleh seorang pun juga. Bahkan mungkin nasib yang akan dialami oleh siapapun yang akan kalah itu akan lebih jelek lagi dari prajurit yang terbunuh di jurang ini, karena tidak ada orang yang akan menemukan mayatnya, atau mayatnya akan menjadi mangsa binatang buas yang kehausan, atau menjadi makan burung gagak yang berterbangan di langit. Kalau aku tidak dapat membunuh orang itu, biarlah aku yang terbunuh. Berita tentang prajurit yang mati itu akan membuat ayahanda si Raja murka, dan aku pun tidak akan dapat lari dari hukumannya. Bahkan mungkin aku akan menjadi pangewan-ewan di alun-alun Singasari, berkata Anusapati di dalam hatinya. Jika demikian, bagiku, bagi putra mahkota, akan lebih baik jika aku mati saja di sini, dan tidak ada seorang pun yang akan menemukan mayatku, dan tidak seorang pun yang tahu kenapa aku mati. Mungkin orang-orang di istana akan menyangka bahwa aku melarikan diri dari istana dan pergi jauh sekali, atau mereka akan mencari aku ke Kediri. Tetapi ketika terkilas wajah ibunya yang suram, dada Anusapati berdesir. Kadang-kadang ia merasa kasihan juga kepada ibunya, karena ia tahu bahwa Sri Rajasa lebih senang tinggal di bangsal ibu tirinya daripada di bangsal ibunya.
Ken Umang memang lebih muda dan lebih banyak berbuat sesuatu untuk mengambil hati Sri Rajasa daripada ibunya yang lebih banyak diam dan menahan perasaan di dalam dada. Karena Anusapati berangan-angan, maka hampir saja kepalanya tersambar oleh serangan lawan. Untunglah bahwa ia masih mampu menghindar, meskipun ia harus berguling-guling di atas pasir yang basah. Aku tidak mempunyai pilihan lain, desisnya. Aku harus memilih di dalam saat serupa ini. Meskipun bukan niatku membunuh atau dibunuh, waktunya sudah semakin sempit. Kalau aku terlambat kembali ke istana, maka berarti aku harus mati saja di pinggir sungai ini. Dengan demikian, maka Anusapati pun berkelahi semakin dahsyat. Serangannya semakin keras dan kuat. Segala macam ilmunya telah dikerahkannya untuk mengatasi lawannya. Semua ilmu puncaknya. Tetapi di saat-saat terakhir, ilmu puncaknya pulalah agaknya yang harus dipergunakannya. Demikianlah, maka sampai juga Anusapati pada puncak kemampuannya. Ketika ia mendapat kesempatan, maka ia pun segera justru meloncat menjauh. Sejenak dibangunkannya ilmu yang diterimanya dari Mahesa Agni, Gundala Sosro. Lawannya terperanjat melihat ia membangun ilmu puncaknya. Karena itu, ia pun segera mempersiapkan dirinya pula. Sehingga orang itu pun telah mempersiapkan kemampuannya untuk melawan Aji Gundala Sosro. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.